Transisi PAUD SD. Satu tim, satu tujuan. Transisi PAUD SD menyenangkan. SD, langkahku tergesa, rasa tak karuan, odak dikduk, rasa tak karuan, odak K3S Kecamatan Bondowoso, Kepala Sekolah SD dan guru kelas 1 yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Ketua K3S Kecamatan Bondowoso, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah baik SD negeri maupun swasta se-Kecamatan Bondowoso, dan Bapak Ibu guru kelas 1 yang berada di Kecamatan Bondowoso baik dari SD negeri maupun SD swasta. Puji syukur alhamdulillah. Beserta Bapak Ibu sekalian beserta pengindasan feedback perubahan pembelajaran yang menyenangkan pada dia pada waktu ini diteruskan kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Ya Rabbana lakal hamdu kama belum bisa membaca. Hari ini kita akan belajar matematika. Pembelajaran di SD kelas awal tidak menyenangkan. Yang ketiga, apa pesan yang dapat diambil dalam adegan tersebut? Guru SD itu galak. Terus anak-anak yang baru masuk SD itu harus sudah bisa membaca, menulis dan berhitung. Dan ayat tiga, apa pesan yang dapat diambil dalam adegan tersebut? Jadi sebagai guru kita harus mengubah mindset anak tersebut dengan meyakinkan bahwa pembelajaran di SD itu tidak menyenangkan dan tidak sangat dulu. Jadi kita harus sebagai guru dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan tentunya menyenangkan. Ya, Bu. Terima kasih untuk kelompok 3 ya, Bu. Untuk kelompok Terus yang ketiga, apa pesan yang dapat diambil dalam adegan tersebut? Menciptakan kelas yang menyenangkan dalam pembelajaran. Yang pertama, yang kedua, guru harus mendiagnosis dan manajemen keterlibatan guru sebelum mengajarkan kepada anak. Karena tidak semua SD kelas 1 ataupun anak-anak yang baru masuk SD kelas 1 awal itu bisa dan itu. Jadi diharapkan
pembelajaran yang ada di SD 1, khususnya anak-anak yang baru masuk SD, itu bisa menyenangkan dan membuat mereka bahagia, bukan berarti membuat mereka itu merasa takut ataupun merasa ternyata di SD itu ternyata banyak tugas dan banyak PR. Seperti itu, kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanitari maupun mata pelajaran yang lainnya. Kami lanjutkan. Ini kemampuan fondasi kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Misalnya, perilaku yang dapat diamati, anak mengenal perasaan yang sedang dialaminya. Kemudian, mengenal dan menghargai keberagaman teman-temannya. Tidak mengejek temannya yang lain. Misalnya seperti itu. Berikutnya, kemampuan fondasi pemaknaan belajar yang positif. Ini bisa diterapkan pada semua mata pelajaran. Perilaku yang dapat teramati, anak senang bertanya mengenai apa yang sedang dipelajari, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi mengenai dengan materi matematika mungkin ya, karena bisa ketika dibuat secara kelompok mereka dapatkan tugas secara bersama dalam berdiskusi, dan itu mereka bisa menyampaikan hasil dari diskusi mereka. Selain melatih diskusi juga, mereka bisa menyampaikan hasil bersama meskipun kelas 1, tapi ketika dimotivasi gitu ya, dimotivasi dengan pendampingan, mereka akan bisa menyampaikan ya, hasil dari kelompok. Baik di matematika biasanya kan dalam bentuk feel yang mungkin tidak ini ya, bisa dengan benda konkret gitu ya, misalnya dengan kancing yang sejumlah kebutuhan gitu, mereka bisa mencontohkannya di depan dengan yang telah dilakukan. Jadi itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Irma. Betul yang disampaikan Bu Irma. Jadi kemampuan fondasi berupa keterampilan sosial dan bahasa bisa juga diterapkan dalam mata pelajaran matematika. Biasanya anak-anak di sana kan kerja kelompok, berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, yang berkaitan dengan keterampilan bahasa, Bapak Ibu biasanya setelah anak-anak berdiskusi disuruh apa anak-anak? Menyampaikan atau presentasi. Presentasi jangan dibayangkan presentasi yang muluk-muluk, tetapi presentasi yang sederhana sesuai dengan kemampuan bahasa yang dimiliki oleh anak-anak itu. Ini pengembangan keterampilan motorik. Bisa di sini anak mandiri mengambil, memindahkan dan menyimpan barang-barangnya. Misalnya mengembalikan buku dan alat tulis ke dalam tasnya. Jadi ini berkaitan dengan keterampilan motorik dan perawatan diri. Dia punya tanggung jawab terhadap benda-benda yang dimilikinya. Kemudian anak dapat konsisten mencuci tangan pakai sabun dan ke toilet sendiri. Tadi sudah yang dibahas tadi ya. Itu harus dilatih terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu melatih kemampuan yang lain. Bisa dibina melalui mata pelajaran lingkungan, sanitari maupun mata pelajaran yang lainnya. Kami lanjutkan. Ini kemampuan fondasi kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Misalnya, perilaku yang dapat diamati, anak mengenal perasaan yang sedang dialaminya. Kemudian, mengenal dan menghargai keberagaman teman-temannya. Tidak mengejek temannya yang lain. Misalnya seperti itu. Berikutnya, kemampuan fondasi pemaknaan belajar yang positif. Ini bisa diterapkan pada semua mata pelajaran. Perilaku yang dapat teramati, anak senang bertanya mengenai apa yang sedang dipelajari, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi mengenai lingkungan dan kejadian yang ada di sekitarnya. Berikutnya, kemampuan fondasi kematangan kognitif. Ya, kematangan kognitif ini adalah anak mampu mengikuti instruksi, kemudian memiliki kosakata yang cukup untuk memahami interaksi. Nah, ini ada
adalah beberapa kemampuan fondasi yang bisa dibina melalui mata pelajaran yang ada di kelas 1. Ini Bapak Ibu ya. Jadi intinya kemampuan fondasi dapat dibina melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran di SD. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sekarang tugas Bapak Ibu adalah merancang, ini tugasnya, merancang pembelajaran di SD yang dapat membangun kemampuan fondasi. Tentukan dulu Bapak Ibu, perilaku apa yang akan dibangun oleh pendidikan semua. Kemudian pelajari capaian pembelajarannya. Adakah dari CP fase A yang dapat menaungi kemampuan fondasi yang ingin dibangun ini? Baru kemudian menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Ini tugasnya Bapak Ibu di sini. Ada contohnya. Tanya, kemampuan fondasi yang akan dikembangkan adalah kematangan emosi yang cukup untuk kegiatan belajar. Nah, perilaku yang diinginkan pendidikan, anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Nah, di sini ada indikator Bapak Ibu ya. Dari 11 dari 15 murid SD kelas 1A mendapat kesepakatan yang telah dibuat bersama. Nah, oleh karena itu guru menentukan bahwa perilaku yang ingin dikembangkan adalah anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Di pagi yang cerah, hatiku berdebar. Rasa tak karuan, udah gitu. Mau masuk SD, langkahku tergesa. Rasa tak Ini Bapak Ibu ya. udah gitu. Jadi kemampuan fondasi kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Contohnya ini. Bagaimana jadi? Jadi yang pertama tadi menentukan perilaku yang ingin dibangun Bapak Ibu apa? Di sini dicontohkan perilaku yang ingin dibangun adalah mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Nah, ketika perilaku yang diinginkan sudah ditentukan, berikutnya adalah mempelajari capaian pembelajaran. Berarti panjenengan harus melihat kurikulum, melihat CP yang ada di kelas 1. Kalau sudah dilihat, misalnya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila ada pada elemen apa? Apakah Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika atau NKRI? Jadi lihat di sini isinya ini. Boleh satu mata pelajaran, boleh lebih dari satu mata pelajaran. Masuk semua Mbak? Pancasila masuk, undang-undang masuk. Kan kita kerja sama Mbak? Kerja sama